Nomor 60 itu ditanya tentang efisiensi wages ya, tentang upah yang efisiensi upah ya. Eh, ada apa aja efisiensi wages itu ya? Eh, jadi untuk efisiensi upah itu ada 4 hal ya, yaitu ada worker. Jadi ini bicara tentang bagaimana sebuah perusahaan itu memiliki preferensi untuk mempekerjakan orang dengan membayarkan upah yang lebih tinggi daripada upah equilibrium atau upah yang seharusnya. Ah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan si perusahaan ini mau membayar dengan upah yang lebih tinggi? Nah, yang pertama itu adalah worker health, yaitu penjelasannya adalah lebih baik membayar pekerja lebih besar untuk pekerja yang sehat gitu. Kenapa? Karena misalnya pekerja yang sehat itu mereka lebih produktif ya. Lalu worker turnover itu juga ya, worker akan dibayar lebih tinggi yang bersedia untuk melakukan berbagai pekerjaan ya dong. Kalau kalau dia bisa melakukan pekerjaan apapun, itu akan sangat membantu. Jadi lebih baik mereka digaji gede aja. Jadi kalau seandainya nanti butuh bantuan atau butuh pekerjaan apapun, dia bisa ngehandle itu. Ya, lebih baik apa istilahnya lebih baik mempekerjakan orang, menggaji mereka tinggi untuk orang-orang yang bisa multitasking gitu ya. Lalu kalau worker effort itu membayar upah lebih tinggi kepada pekerja yang lebih termotivasi untuk bekerja ya. Meskipun memang effort itu nggak selalu sejalan dengan produktivitas, tetapi yang jelas effort itu menunjukkan si pekerja itu memang niat. Sehingga dengan effort juga mungkin mungkin ada pekerja A dan pekerja B yang satu effortnya lebih rendah daripada yang satunya. Dan effort yang lebih rendah nggak selalu dia hasil kerjanya lebih bagus ya. Tetapi bisa saja perusahaan punya pertimbangan, oh dengan effort yang lebih gede setidaknya dia lebih mau disuruh ngerjain apapun gitu. Ada pekerja yang dia itu sebenarnya bagus kerjanya, tetapi kerjanya nggak mau diatur atau hanya mau kerja sesuai dengan yang mau dikerjain ya. Ada tambahan pekerjaan langsung ngeluh ya usahanya berkurang gitu. Tapi ada pekerja yang mungkin dia nggak bagus-bagus banget kerjanya, produktivitasnya juga kurang tapi effortnya itu dia tekun banget ya. Itu lebih baik dia diberikan upah digaji lebih tinggi ya, supaya mereka bisa lebih berjuang lagi. Dan termasuk pekerja-pekerja itu dengan menggaji lebih tinggi diharapkan para pekerja itu memberikan effort terbaiknya. Nah kalau di mikroekonomik dibahas nih terkait effort dan upah ya. Sama ya dengan menggaji yang sebelumnya juga sama ya, dengan menggaji lebih besar diharapkan pekerja itu memiliki turnover ya. Eh, yang tadinya mungkin dia nggak rela untuk bekerja di berbagai bidang, nah dengan digaji lebih gede dia mau multitasking. Nah sama, dengan digaji lebih gede si para pekerja mungkin bisa akan makan lebih sehat ya, pola hidupnya lebih sehat dan mereka bisa produktif. Nah sama, perusahaan juga mau menggaji pegawai pekerja yang memiliki kualitas lebih tinggi ya, sehingga kualitas ini yang akan menentukan kemajuan perusahaan yang juga berkontribusi terhadap profit. Nah sama, di satu sisi juga dengan memberikan gaji yang lebih tinggi kepada para pekerja diharapkan kualitas pekerja akan meningkat ya, karena yaitu tadi effort, turnover dan health-nya itu meningkat. Sehingga di sini semua termasuk alasan perusahaan menerapkan efisiency wages. Yang tidak termasuk alasan adalah worker quantity, itu nggak ada kaitannya ya. Jadi yang kita pilih adalah untuk nomor 60 opsi C ya, worker quantity. Oke, sekian, terima kasih.